apapun yang kami lalui dalam hidup kami sepanjang hari-hari ini, khususnya di bulan April ini ya Tuhan. Kami percaya kasih-Mu gak pernah ninggalin kami. Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan menutup bulan April ini ya Tuhan, Engkau telah menuntun kami untuk mengembangkan keintiman dalam keluarga. Dan hari ini, sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Menutup bulan April ini kami percaya kami memasuki bulan Mei, kami gak sama. Tapi sesuatu yang baru terjadi dalam hidup kami. Kami akan semakin baik dan semakin serupa Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Wow, thank you. Silakan duduk saudara. Saya ikut sama saudara ya duduk ya hari ini ya. Gak apa-apa ya. Gak mengurangi kehusukan saudara untuk mendengarkan pesan Tuhan yang luar biasa melalui Growth Center Church. Sepanjang bulan April ini kita dibawa untuk membangun keintiman dalam keluarga. Minggu lalu kita belajar bagaimana memperbaiki komunikasi di dalam keluarga. Buat saudara yang tidak mengikuti ibadah di Growth Center, buat saudara juga yang mengikuti secara online dan saudara tidak mendengarkan pesan Tuhan melalui Growth Center Church minggu lalu, saya dorong saudara untuk lihat ke YouTube channel Growth Center Church. Beberapa pesan dalam minggu-minggu di bulan April ini. Supaya kita dalam derap rangka yang sama saudara. Dalam tuntunan Tuhan. Sepanjang tahun ini kita akan menjadi bangkit dan menjadi pemenang. Tuhan menuntun Growth Center Church. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini saya membawakan satu pesan khusus dari Tuhan saudara. Pesan yang akan memerdekakan saudara. Pesan yang akan membukakan mata saudara. Karena kebenaran itu akan membebaskan saudara. Amin. Puji Tuhan. Sebelumnya saya akan membawakan sebuah kisah saudara. Kenapa saya harus membawakan sebuah kisah? Karena kita tahu untuk kita mengembangkan keintiman di dalam keluarga. Ada dua hal saudara yang sangat penting. Yaitu penerimaan dan pengampunan. Penerimaan dan pengampunan. Menerima satu sama lain. Mengampuni satu sama lain. Mudah untuk diucapkan. Tapi apa iya? Mudah untuk dilakukan. Tapi saya percaya pesan hari ini akan membukakan saudara langkah-langkah yang sangat praktis untuk saudara bisa mengembangkan keintiman dimulai dari penerimaan dan pengampunan. Saudara, dalam pelayanan saya, baik di sesi-sesi konseling, saya menemukan orang-orang yang susah banget untuk menerima pasangannya, menerima kelemahan, kekurangan, kesalahan dari pasangannya sehingga susah untuk mengampuni. Padahal kunci untuk keintiman di dalam keluarga adalah penerimaan dan pengampunan. Maka saya akan membawa kisah ini sebelumnya supaya saudara bisa mempunyai gambaran yang lebih luas akan tuntunan Tuhan untuk pengampunan, untuk penerimaan. Kisah ini sebenarnya kisah nyata saudara. Kisah yang saya ceritakan kepada anak-anak saya waktu mereka masih kecil. Kisah yang luar biasa. Kisah ini true story saudara. Kenapa? Saya bawakan true story karena ini benar-benar nyata terjadi. Ceritanya adalah mengenai Otto Hunik. Seorang misionaris Belanda yang diutus oleh badan misi untuk tinggal di Papua. Tugasnya adalah mempelajari bahasa setempat dan menerjemahkan Alkitab ke bahasanya. Misionaris ini juga bertugas untuk mendatangi penduduk, untuk menginjil, menceritakan kasih Kristus, dan membuka klinik gratis, pengobatan gratis yang dijalankan bersama istrinya. Dalam prosesnya sehari-hari, Otto rutin pergi melakukan apa yang menjadi tugasnya. Setelah bertahun-tahun tinggal di Papua,
Otto rindu sekali memakan buah-buah segar. Kemudian dia meminta dukungan dari badan misi dan dikirimkan saudara 100 tunas pohon nanas. Dan Otto memperkerjakan penduduk setempat untuk membantu dia mengelola dan berkebun pohon nanas. Ngomong-ngomong saudara tahu enggak? Untuk pohon nanas berbuah dan bisa dipanen itu memakan waktu berapa lama? 3 tahun saudara, 36 bulan. Mungkin dengan teknologi sekarang itu bisa dibuat menjadi 18 sampai 24 bulan. Tapi pada zamannya Otto, dia harus menunggu 36 bulan, 3 tahun saudara. Untuk bisa memanen pohon nanas yang dia tanam. Saatnya tiba, waktu panen. Otto begitu gembira, dia akan memanen dan akan makan buah nanas kesukaannya. Dan sampai di kebun nanas, dia lihat semua nanasnya habis dicuri. Otto marah sekali. Dia menunggu lama, dia bekerja keras untuk hanya sekedar mencicipi buah nanas. Dia juga gak bermaksud kok untuk makan semuanya. Dia mungkin bermaksud juga membagi kepada semua penduduk di situ. Tapi dia kehilangan buah nanas kesempatan dan dia marah sekali. Dia coba mengendalikan dirinya, mengampuni orang-orang yang mencuri buah nanas dan dia kembali lagi menjalankan aktivitas hariannya dan menanam kembali buah nanas. Dan berbulan-bulan lewat, bertahun-tahun lewat, akhirnya masa panen tiba. Otto berpikir kali ini saya akan memanen sebelum masa panen sehingga tidak ada yang mencuri buah nanas itu. Dan Otto pergi ke kebunnya. Lagi-lagi saudara. Bahkan sebelum masa panen, nanas itu sudah hilang semua. Otto begitu marah, dia berteriak dari tengah kebunnya. Dan dia begitu marah, dia bilang saya akan tutup klinik pengobatan. Kalian tidak akan lagi menerima pengobatan gratis dari saya. Dan benar, Otto menutup kliniknya. Waktu berlalu, penduduk sakit, sampai ada yang meninggal saudara. Tidak sempat ditangani oleh pengobatan kliniknya. Akhirnya Otto membuka kembali kliniknya saudara. Dia pikir sekarang lesson learned ya. Aku menanam buah nanas lagi. Dan Otto kembali lagi menanam buah nanas. Masa panen tiba. Dan Otto tidak mendapatkan satu buah nanas pun pada masa panen itu. Semua dicuri. Otto begitu marah. Mungkin dia perlu healing saudara. Akhirnya dia mengambil cuti. Dia pulang ke negaranya untuk cuti. Dia pulang dan pada masa cutinya dia mengikuti sebuah KKR. Nah di KKR itu dia mendengarkan sebuah pesan saudara. Pembicaranya katakan gini. Kita harus memberikan semua yang kita miliki kepada Tuhan. Pembicara terus menjelaskan bahwa Alkitab mengatakan jika kita memberi, kita akan menerima. Jika kita menyimpannya untuk diri kita sendiri, justru kita akan kehilangan. Wow, Otto berpikir, ya ampun kenapa saya mesti kehilangan? Sebaiknya saya berikan kebun nanas itu kepada Tuhan, kalau tidak saya tidak akan pernah menikmati buah nanas dari kebun itu. Sekembalinya dari cutinya, ke Papua, di tengah kebun nanasnya, Otto berdiri dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, lihat kebun nanas ini. Aku sudah bertahun-tahun susah payah ya Tuhan, untuk menikmati satu aja panen buah nanas dan aku tidak mendapatkannya. Aku marah Tuhan. Itu hakku, aku yang menanam, aku harus mendapatkannya. Aku menuntut hakku Tuhan, tapi hari ini aku berdiri di kebun ini ya Tuhan. Aku mau menyerahkan kebun nanas ini kepadamu. Ini adalah kebunmu ya Tuhan. Kalau aku ingin makan buah nanas, Engkau pasti memberikannya padaku. Tapi kalau enggak apa-apa Tuhan. Itu enggak penting lagi. Karena ini kebun nanasmu. Dan bertahun-tahun kemudian Otto tetap melakukan aktivitasnya. Dan sejak kebun nanas itu diserahkan kepada Tuhan saudara, Otto masih juga tidak dapat menikmati buah nanas.
Karena masih terus dicuri setiap kali masa panen. Otto berpikir dalam hati, karena dia juga sebenarnya penasaran dari pertama kali dia menyerahkan kebun nanas itu, apa iya Tuhan sanggup mengendalikan masalah yang ada di kebun nanas ini. Dan dia berpikir, saudara, Tuhan, ternyata Tuhan juga gak bisa ya kendaliin kebun nanas ini. Memang orang-orang di sini pencuri Tuhan. Gak ada satupun buah nanas pada masa panen. Sampai hari berlalu, penduduk mendatangi Otto ke kediamannya. Mereka menanyakan kepada Otto, Bapak sudah menjadi orang Kristen. Otto kaget dengan pertanyaan itu. Hei, saya ini sudah menjadi orang Kristen selama 20 tahun. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Sebab Bapak tidak marah lagi ketika buah nanas dicuri gitu. Bertahun-tahun saudara, Otto menginjil, mengajarkan kasih Tuhan, mengajarkan belas kasih Kristus, mengajarkan bagaimana kita saling mengampuni, mengajarkan bagaimana harus kita bersikap baik satu sama lain. Dan itu ternyata gak dilihat sama penduduk setempat. Begitu haknya dilanggar, begitu teritorinya diambil, Otto begitu marah. Lalu penduduk bertanya kepada Otto, Bapak, kenapa Bapak tidak marah lagi kalau nanas dicuri katanya? Oh, kebun nanas ini sudah bukan milik saya kata Otto. Kebun nanas ini sudah saya serahkan kepada Bapa di surga. Jadi tidak ada seorang pun yang mencuri dari saya. Orang penduduk setempat bingung. Oh, ternyata orang Kristen itu seperti itu. Dan karena penduduk setempat bisa melihat kehidupan Otto sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, mudah bagi mereka mengenali siapa Bapa di surga itu. Bagaimana Yesus itu. Dan perlahan-lahan Otto tidak lagi kehilangan buah nanasnya dan dia bisa memanen nanas dan menikmatinya dengan penduduk setempat. Luar biasa ya saudara, dan ini true story, begitu menyentuh. Ternyata saudara, untuk bisa kita masuk dalam penerimaan dan pengampunan adalah ketika kita menyadari bahwa semua yang ada pada kita itu milik Kristus. Semua adalah miliknya Tuhan saudara. Segala sesuatu yang ada pada kita, segala sesuatu yang baik dari Dia, oleh Dia dan untuk kemuliaan nama Dia. Amin. Apa saja. Gak cuman benda loh saudara, gak cuman benda. Kita baru saja memperingati Jumat Agung dan Paskah. Peristiwa penting yang mengingatkan setiap kita bahwa Tuhan Yesus sudah menebus setiap kita. Coba kita baca di 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Muliakan Tuhan dengan segala yang ada pada kita. Muliakan Tuhan dengan keinginan kita, dengan cita-cita kita, dengan nafsu kita. Karena apa yang ada pada kita itu miliknya Tuhan. Dipercayakan pada kita untuk kita kelola. Kita adalah penilik dan bukan pemilik saudara. Gak cuman benda, tapi semuanya. Bahkan keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita. Keluarga kita itu semua miliknya Tuhan. Saudara, kemarahan banyak terjadi karena mengusik hak-hak kita. Seperti apa yang terjadi dengan Otto. Menyinggung harga diri. Orang bisa begitu marah untuk mempertahankan apa yang dianggap nama baik. Yang kalau didalami sebenarnya itu adalah ego untuk posisi dan kedudukan tertentu. Orang bisa begitu marah mempertahankan kepemilikannya saudara. Dalam Markus 6 ayat 14 sampai 29 kita bisa membaca kisah tentang ketersinggungan Herodes dan Herodias. Herodes itu sebenarnya orang yang segan dengan Yohanes Pembaptis. Dia tahu Yohanes Pembaptis itu orang baik.
Yohanes Pembaptis itu hamba Allah. Tapi karena Yohanes Pembaptis berkali-kali menegur dia, mengingatkan dia untuk tidak mengawini Herodias yang rupanya istri dari sepupunya, dari saudaranya. Herodes tersinggung dan dia memenjarakan Yohanes Pembaptis. Herodias juga tersinggung, tapi dia begitu tersinggungnya, dia pikirkan terus apa ucapannya Yohanes Pembaptis dan dia merencanakan balas dendam. Tapi karena Herodes segan dengan Yohanes Pembaptis, di penjara pun Herodes itu dikawal, diberikan pengamanan khusus supaya di dalam penjara tetap selamat. Saking dendamnya Herodias, akhirnya dia mempengaruhi anaknya Salome untuk melakukan satu pembalasan. Salome menari dengan indah di ulang tahun Herodes dan meminta kepala Yohanes Pembaptis sebagai hadiah. Herodes yang udah keperucut, udah keburu janji bahwa dia akan memberikan apa saja yang diminta oleh Salome, gengsi untuk menarik lagi perkataannya. Walaupun itu mengorbankan orang tidak bersalah. Dia memberikan kepala Yohanes Pembaptis untuk Salome dan Herodias. Mengerikan sekali saudara. Karena kepentingan membalas dendam membara. Mengerikan. Saudara, tidak menutup kemungkinan setiap kita bisa tersinggung loh. Bahkan perkataan keluarga kita juga bisa menyinggung kita. Bahkan kebenaran firman Tuhan juga bisa menyinggung kita. Khotbah itu bisa menyinggung kita. Padahal sebenarnya ya saudara ya, di areal di mana kita tersinggung itu adalah tanda mungkin ada areal yang saudara belum serahkan kepada Tuhan. Atau mungkin belum sungguh-sungguh saudara serahkan kepemilikannya kepada Tuhan. Bisa jadi areal itulah yang saudara pertahankan seolah-olah itu adalah milik saudara. Itu harus dipertahankan dengan kuat. Setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya di tahun 1996, saya mengambil keputusan penting dalam hidup saya di tahun 2003. Yaitu saya meninggalkan karir saya untuk menjadi fully homeschooling mother. Dan mendampingi suami saya yang sebelumnya tahun 2000 sudah mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Saya rindu saya bisa mendidik anak-anak saya dalam kebenaran firman Tuhan yang utuh. Yang saya tidak dapatkan semasa kecil saya. Terdengar mulia keinginan saya, kerinduan saya. Tapi ternyata saudara, saya juga masih melukai anak-anak saya. Melukai keluarga saya. Hal yang mudah mungkin yang saya ingat dari berbagai hal yang saya timbulkan, saya lakukan dan melukai keluarga saya. Yang saya paling ingat adalah kemunafikan saya. Yang tidak saya sadari atau pahami dalam mendidik anak-anak dalam parenting. Pada waktu tertentu saya akan memeluk anak saya dan mengatakan betapa saya mengasihi mereka, menyayangi mereka. Apapun keadaannya. Tapi di lain waktu saudara, ketika mereka melakukan kesalahan dan pelanggaran, saya bisa marah. Saya bisa berkata, kok kamu lakukan itu? Bahkan suara saya bisa meninggi. Gini-gini saya orang Batak saudara. Kadang-kadang saya sendiri takut sama suara saya. Benar, mengerikan. Mengerikan ketika saya belum menyadari apa yang Tuhan sampaikan di Roma 5 ayat 8. Mari kita baca. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan menyajikan, menawarkan kasih karunia-Nya, cinta kasih-Nya kepada kita. Ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih jadi musuh Allah saudara. Dan gak cuman itu saudara, gak cuman Tuhan mengasihi.
Ini adalah hal yang penting bahwa Tuhan menerima kita. Sekalipun kita jatuh dalam kesalahan, sekalipun kita jatuh dalam pelanggaran, kita datang lagi, kita jatuh lagi, kita datang lagi, kita jatuh lagi, kita datang lagi. Ya setiap kali kita jatuh dalam dosa, kita kehilangan kemuliaan Allah. Tapi ketika dalam keterpurukan kita, kita datang kepada Tuhan. Tuhan menerima kita. Tuhan mengampuni kita berkali-kali. Cinta kasih Tuhan itu gak sebanding, gak diukur dengan prestasi kita. Kita juga tidak harus menunggu sampai level kekudusan tertentu baru Tuhan berbelas kasih kepada kita. Enggak saudara. Tuhan terus mau menerima kita, mau mengampuni kita. Luar biasa. Tuhan gak kaget loh waktu kita jatuh dalam kesalahan, dalam pelanggaran. Tuhan gak mengatakan seperti yang mungkin kita katakan kepada pasangan kita, kepada keluarga kita. Teganya kamu lakukan itu. Enggak. Tuhan gak katakan itu. Tuhan juga gak katakan seperti mungkin yang kita katakan kepada anak-anak kita. Kepada saudara kita. Kamu bikin saya malu. Mau di mana saya taruh muka saya? Mana harga diri saya? Enggak. Tuhan gak katakan itu. Saudara, setiap kita tanpa terkecuali. Coba sekarang lihat dulu dong pasangannya. Lihat tetangganya gak apa-apa, liatin. Lihat tangganya. Lihat dulu kanan kiri, lihat. Sudah lihat? Oke, puji Tuhan. Saudara, setiap kita itu sedang masa pertumbuhan, saudara. Bukan secara fisik, bukan dengan ukuran badan aja ya. Tapi pertumbuhan dalam mental dan kerohanian kita. Kita sedang dalam proses. Nah dalam proses itu nggak menutup kemungkinan kita jatuh. Kita melakukan kesalahan. Tapi ketika kita menyadari dan menghayati bagaimana Bapa di surga bisa menerima kita. Apapun keadaan kita. Itu menjadi kunci. Kita bisa menerima saudara kita, pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita, orang tua kita. Karena kita sedang dalam proses bertumbuh. Amin. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Ada sebuah quote doa yang sangat indah saudara. Bunyinya seperti ini. Lord grant me the serenity to accept the thing I cannot change. The courage to change the thing I can. And the wisdom to know the difference. Doa yang indah saudara. Memohonkan ketenangan agar kita menerima dengan ikhlas hal-hal yang gak bisa kita ubah. Memohonkan keberanian dan kemampuan untuk kita bisa mengubah apa yang bisa kita ubah. Dan memohonkan anugerah kebijaksanaan untuk kita bisa melihat keduanya. Indah sekali ya saudara. Saya mencatat ada 10 hal di dalam kehidupan ini yang gak bisa kita ubah. Yang pertama adalah fitur fisik kita. Walaupun teknologi sains sekarang bisa melakukan operasi untuk perubahan fisik kita. Tapi ada bagian-bagian yang memang tidak bisa diubah saudara. Kemudian yang kita tidak bisa ubah adalah siapa orang tua kita. Tuhan sudah memilih siapa yang akan mengasuh kita. Itu memang Tuhan sengaja untuk mengasah kita. Menggunakan kita untuk kemuliaannya. Lalu kita tidak bisa ubah saudara kita, sibling kita. Karena Tuhan memang memilih menempatkannya untuk mengasah kita menjadi rendah hati dan menjadi hamba Allah. Ras dan kebangsaan kita gak bisa ubah saudara. Tuhan punya tujuan tertentu melahirkan kita di kota tertentu, di negara tertentu, dengan ras tertentu. Walaupun kita bisa mengubah KTP kita, paspor kita, tapi itu gak bisa ngerubah ras kita. Kemudian kapasitas mental dan temperamen kita. Ya memang kita bisa berupaya untuk lebih baik lagi. Sekalipun itu tantangannya adalah pergumulan mental. Tapi untuk temperamen kita hanya bisa memodifikasinya ketika kita mengalami kepenuhan Roh Kudus dan menghasilkan buah roh. Gender kita juga gak bisa kita ubah. Walaupun kita menyangkal dengan mengoperasi badan kita atau menyangkal dengan penampilan kita saudara. DNA gender kita gak bisa diubah.
Jadi saya mendorong buat saudara sekalian, apapun yang saudara alami, apapun yang saudara hadapi, apapun yang terjadi sama saudara, berusahalah untuk belajar menjadi laki-laki dan perempuan versi terbaik saudara. Dan berkenan pada Tuhan. Kemudian yang gak bisa kita ubah adalah urutan kelahiran kita. Karena urutan kelahiran kita akan membentuk kepribadian kita. Penuaan juga gak bisa kita ubah saudara. Sampai nanti Tuhan sesuai dengan Wahyu 21 ayat 1 sampai 5 mengubah satu tatanan baru. Kita pasti menua. Sedikit-sedikit kita bisa halangi. Tapi kita pasti menua. Pilihannya adalah apakah kita menua dengan baik. Apakah kita menua dengan berkarya. Atau kita berkarat. Itu yang bisa kita lakukan. Dan yang gak bisa kita ubah terakhir adalah kematian kita secara jasmani. Kita debu. Jasmani kita akan kembali menjadi debu. Dan pasti ada harinya kita akan mati. Karena itu ketika kita sadar bahwa hidup kita telah kita serahkan kepada Tuhan. Segala kepemilikannya adalah milik Tuhan. Maka itu memudahkan kita untuk menerima apa yang gak bisa kita ubah. Dan apa yang bisa kita ubah. Karena itu yang pertama adalah serahkan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Maka kita bisa mengusahakan untuk bisa menerima dan mengampuni saudara kita. Dan membangun keintiman dalam keluarga. Dan hal kedua yang kita harus lakukan adalah lepaskan. Saudara, ada suatu rahasia besar yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu di Efesus 5. Kalau saudara baca itu tentang keluarga, tapi ada rahasia besar. Di Efesus 5 ayat 32 dikatakan gini. Rahasia ini besar tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Yesus yang memimpin hidup kita, amin. Yesus yang memimpin keberadaan hidup kita. Dan perintahnya adalah menerima satu dengan yang lain dan mengampuni. Itu perintahnya. Ini rahasia besarnya saudara. Bagaimana mungkin ya kita mengampuni, menerima. Yang di sebelah saya nih pastor, kelewatan, udah keterlaluan. Saudara, gini, setiap kali saudara kita membuat pelanggaran atau kesalahan tentu kita harus menegurnya, gak juga didiemin saudara, ditegur. Lukas 17 kita baca, Lukas 17 ayat 3 sampai 4 ini mengajarkan kita bagaimana kita menegur mereka yang melakukan kesalahan dan pelanggaran. Dikatakan jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal. Engkau harus mengampuni dia. Saudara bisa jadi loh, bisa jadi. Karena intelijensia, karena faktor-faktor lainnya, mungkin pendidikannya, mungkin budayanya, pergaulannya, mungkin dia, saudara kita, pasangan kita, keluarga kita, dia nggak tahu loh kalau dia melakukan pelanggaran dan kesalahan. Mungkin nggak tahu. Karena itu, mengampuni itu artinya menegur tetapi selalu siap memaafkan. Melepaskan pengampunan, tapi dengan kesiapan untuk mengampuni. Oh Lord Jesus, teguran tuh kayak gimana sih sebenarnya? Teguran tuh harus dilakukan 4 mata dulu saudara. Matius 18 ayat 15 katakan gini, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata, jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Tegurannya bentuknya seperti nasihat saudara. Bukan bentakan. Bukan teriakan. Bukan tuduhan, bukan memojokkan. Dan dengan tujuan adanya pemulihan. Sekarang saudara cek. Adakah pasangan saudara, anak-anak saudara, keluarga saudara, relasi saudara melakukan kesalahan dan saudara gak menegur? Kenapa? Kenapa gak ditegur? Coba cek. Apakah saudara menutup pintu maaf saudara?
Saudara gak kepengen adanya pemulihan? Udah gak usah ketemu lagi sama dia, bye. Coba cek, izinkan terang kasih Tuhan hari ini menerangi hati kita. Kenapa? Mengampuni itu tindakan karena ketaatan saudara. Sekalipun kita gak kepengen. Mungkin kita gak suka sama sikapnya. Mungkin kita gak suka sama suaranya. Ada loh saudara, yang orang gak suka aja. Gak suka, pastor denger suaranya aja saya gak suka. Bisa loh. Gak suka dengan mukanya mungkin. Gak suka dengan latar belakangnya, mungkin sukunya, pendidikannya, strata ekonominya. Banyak hal yang membuat kita tidak suka dengan seseorang. Tapi mengampuni itu adalah tindakan ketaatan. Nah, Tuhan Yesus tuh mengajarkan level ketaatan yang berkenan sama Tuhan tuh di Matius 8 ayat 9 sampai 10 tuh ya. Matius 8 tuh kisah tentang bagaimana seorang perwira datang kepada Tuhan Yesus dan meminta kesembuhan karena prajuritnya ada yang sakit. Tuhan Yesus sudah bersedia untuk datang, oke, saya datang akan menyembuhkannya. Dengar jawaban perwira itu. Di Matius 8 ayat 9 sampai 10. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saudara, Tuhan itu Allah yang menyelidiki hati dan batin. Tuhan tahu kenapa kamu gak suka sama dia. Tuhan tahu kenapa kamu marah terus sama pasanganmu. Tuhan tahu. Tapi ketika kita bersedia melepaskan pengampunan, itu adalah tindakan iman saudara. Itu adalah tindakan ketaatan. Jadi melepaskan pengampunan tidak selalu karena kita mau. Tapi karena kita mau taat. Amin. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Ini tepuk tangan orang yang mau taat. Pengampunan itu adalah pilihan satu kali. Tetapi untuk perasaan berubah membutuhkan waktu. Pastor kenapa ya? Ngenesnya itu masih kerasa. Padahal saya udah mengampuni. Nyeseknya itu masih kerasa. Traumanya itu masih ada padahal udah bertahun-tahun pastor. Ya saudara, melepaskan pengampunan itu memang tindakan ketaatan satu kali. Tapi sampai hati kita berubah, itu perlu waktu. Ada prosesnya saudara. Dari saat kita mengampuni sampai hati kita sepakat dan berubah, itu perlu waktu. Itu perlu proses. Pasti enggak hati kita pasti berubah? Pasti. Tapi dalam menjalani proses, saya ajak saudara untuk melakukan 3 janji yang saya sebutnya 3 janji tidak lagi. Apa saja itu? Yang pertama, tidak lagi menyebarkan peristiwa itu. Tidak lagi menceritakannya ke orang-orang. Hati-hati saudara. Mungkin di dalam terbesit, terselip niat untuk kita mengharapkan yang mendengar ikut menghakimi orang yang melukai kita. Hati-hati. Jadi janji ya, tidak lagi membicarakan dan menyebarkan peristiwa itu. Yang kedua, tidak lagi memojokkan pelaku. Jangan label saudara. Jangan pakai tindakan itu untuk memojokkan orang. Mendiskreditkan orang yang melakukan kesalahan itu. Yang ketiga, tidak lagi memikirkan peristiwa itu. Jangan diingat-ingat saudara, jangan diingat-ingat. Karena itu akan membangkitkan niat untuk membalas dendam. Tepati 3 janji ini tuh. Tepati. 10 tahun lagi, paling lama. Maka perasaan saudara ada berubah. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jangan simpan kepahitan saudara, jangan simpan kepahitan. Karena kepahitan itu seperti akar yang akan tumbuh lagi dan tumbuh dan tumbuh lagi. Pilihlah untuk melepaskan pengampunan. Nanti peristiwa itu kita ingat, tapi gak ada sakitnya.
Seperti bintang di cakrawala, menjauh di sana. Ada, tapi tidak meninggalkan sesuatu lagi di dalam kita. Kita baca Markus 11 ayat 26. Sebab pengampunan itu akan membuat kita melangkah bebas. Di Markus 11 ayat 26 dikatakan, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jangan simpan kepahitan. Dua hal ini yang saudara harus lakukan setelah saudara belajar berkomunikasi dengan baik dengan keluarga saudara. Menyerahkan dan melepaskan. Serahkan segala sesuatu hidup kita. Harta benda kita, karir kita, cita-cita kita kepada Tuhan. Apapun itu. Saya undang para teman-teman pemusik. Dan yang kedua, lepaskan. Lepaskan pengampunan dalam ketaatan kita. Bukan karena kita mau, tapi karena kita mau taat. Saudara, hari ini, pesan Tuhan ini, yuk kita taati yuk. Yuk kita jalani menutup bulan April ini. Kita bangkit menjadi pemenang selangkah demi selangkah. Amin. Dan bulan ini kita menjadi intim dengan keluarga kita. Sebelum saya akan berdoa buat saudara, Erika akan menuntun kita untuk mempersiapkan hati kita menerima pengurapan Tuhan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness. Mari kita bangkit berdiri. You have been faithful. Yes, Lord Jesus. All my life you have been so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Mari angkat tangan saudara. Bapak, terima kasih untuk pesan-Mu. Menutup bulan April ini, Engkau menuntun kami Tuhan untuk membangun keintiman dalam keluarga kami. Engkau tahu ya Tuhan waktu kami duduk, Engkau tahu waktu kami berdiri, Engkau tahu apa yang ada dalam hati kami. Engkau tahu segala luka yang ada di hati kami. Dan hari ini ya Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya kepadamu. Kami mau menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Mari angkat tangan saudara. Serahkan, serahkan, serahkan. Serahkan lukamu, kata-kata jahat yang dilontarkan kepadamu, hakmu yang direbut. Serahkan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, aku serahkan kepadamu. Itu milikmu ya Tuhan, itu milikmu. Dan aku mau melepaskan ya Tuhan, kami mau melepaskan pengampunan. Ampuni saudara, siapapun yang terlintas dalam pikiran saudara, lepaskan pengampunan. Kami mau ngampuni Tuhan, mengakhiri bulan April ini. Gak ada lagi yang akan kami bawa ke bulan Mei. Kami mengampuni mereka, kami mau mengampuni mereka. Sebut nama mereka, sebut. Horabata karabana cianda labaya 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 labaya. Campur akar itu ya Tuhan, campur akar campur akar kita segala Yesus. Thank you Lord, thank you. Kami lepaskan semuanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Engkau baik, Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara.